Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin agak sensitif untuk banyak orang. Pembacaannya adalah, akankah dia memilihmu pasangan sah atau akankah dia memilih orang ketiga, ya? Akankah dia memilih kamu pasangan sah atau memilih orang ketiga? Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi mungkin saja tidak semua kartu untuk kamu. Ada 20 kartu, cuma cocok 10, setengahnya aja. Berapa persen aku nggak tahu, silahkan dipilah dan dipilih. Dan kalau kamu mau energinya cuma fokus buat kamu doang, spesial, silahkan pembacaan pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram, DM aja, nanti akan diarahkan lebih lanjut. Aku cuma punya satu kartu aku cuma punya satu deck di tiap jenis kartu, jadi aku tidak bisa pakai kartu yang terpisah, ya teman-teman, kecuali kalau memang ada yang mau mendonasikan untuk mengirimkan Sora, misalnya kartu seperti ini, Sora aku kirimkan 2 biji atau 3 biji, jadi bisa pakai kartu itu terus-terusan untuk 2 situasi, silahkan, ya. Dan teman-teman gak usah takut, ya, kalau kartu itu, ya, memang jodohnya kamu, energinya kamu, mau di situ cuman ada 10 kartu, kalau aku ambil 2 kartu, kalau memang itu jodohnya kartu kamu yang itu gitu ya. Jadi nggak usah ketakutan gitu ya, Kak, nanti pakai satu deck aja, nanti beda-beda lalala. Nggak usah takut, kalau jodoh kartu itu energinya buat kamu tidak akan tertukar. Oke, dari begitu banyak manusia di muka bumi aja, kamu bisa pilih satu orang itu, kan nggak salah berarti kan, ya. Tenang aja ya, dan ini pembacaan umum. Dan buat kamu yang merasa mungkin moodnya lagi nggak baik-baik aja, dan lagi sedang sensitif banget, daripada kamu marah-marah di kolom komentar, lebih bagus kamu off, next time boleh nonton kalau udah siap ya. Tapi mohon maaf, aku tidak menerima untuk diserang secara pribadi atau personal, karena aku tidak ada hubungannya dengan pembacaan ini. Aku hanya membacakan saja kartunya, oke? Aku maaf ya, spoiler tuh mesti banyak banget di awal, karena aku sudah tulis, sudah ngomong berulang kali pun masih aja nggak kelar-kelar, ya nggak paham dan marah-marah. Aku lihat dulu siapa ya orang-orang ini, ciri-cirinya, oke? Yang pertama, side. Orang ini sepertinya mungkin saja adalah seseorang yang kalau memutuskan segala sesuatu tuh langsung ngegas, ya, langsung mutusin aja, impulsif, mungkin sekali bukan seseorang yang berpikir panjang, ya. Dan saat ini mungkin sekali sedang putus mungkin komunikasi sama kamu, atau sedang putus bicara sama kamu, atau hilang, atau apapun itu. Tapi orangnya impulsif, ya. Clover, orang ini sedang dalam situasi keuangan yang nampaknya sedang tidak baik-baik saja, ya. Mungkin ada, tapi bisa dibilang pas-pasan atau bahkan cenderung kurang, ya teman-teman. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang bisa saja pandai untuk melihat kesempatan, tapi di suatu sisi dia juga punya sisi oportunis, oke? Dia pandai melihat situasi dan keadaan. Dok, orang ini sebenarnya di awal mungkin sekali menunjukkan bahwa dia adalah orang yang setia, orang yang support, berawal untuk selalu menjalin hubungan dengan kamu sebagai seorang teman, kayak gitu ya. Itu sangat mungkin sekali. Dan mungkin saja orang ini tampil dengan tampilan yang friendly, gampang untuk menjalin relasi, ya. Ada energi tower, tapi orang ini bisa saja introvert, suka menyendiri, suka kesepian, dan juga saja orang yang bisa saja punya pendirian yang cukup teguh, memegang pendiriannya, kayak gitu ya. Dan suka sendirian. Dan di sisi lain ada sisi fox. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin pandai bicara, ada sisi manipulasi di dalam dirinya dia, kayak gitu ya. Dia pandai mungkin merayu, dan pekerjaan dia bisa saja yang berhubungan dengan kemampuan untuk meyakinkan orang lain atau berbicara. Ya, itu ciri-cirinya dia. Kita lihat saat ini bagaimana situasi hubungan kamu dengan dia, ya. Aku akan ambil 2 point of view. Kamu lihat nanti ya. Aku akan mulai di sebelah kiri dengan pasangan sah, di sebelah kanan dengan orang ketiga. Oke. Bagaimana perasaan dia ke kamu pasangan sah, dan bagaimana perasaan dia ke orang ketiga pada saat ini, ya. Atau bagaimana situasinya.
Kita lihat bagaimana keadaan atau situasi dengan pasangan sah. Ada Rider dan Mountain. Sepertinya orang ini memang punya banyak sekali masalah, dan orang ini itu selalu punya energi on off. Jadi mungkin banget jauh dekat sama kamu. Pasangan sah ini bisa suami istri atau bisa saja dalam hubungan pacaran ya, pertunangan dan sebagainya. Nah, orang ini bisa saja adalah seseorang yang punya banyak masalah ya. Jadi dia juga mungkin punya banyak masalah relationship dengan kamu. Dan masalahnya adalah orang ini cenderung on off, jauh dekat, dan mungkin saja selalu datang ke kamu pada akhirnya ketika situasi mungkin tidak kondusif. Ada situasi yang sulit, dia akan datang ke kamu. Terus habis itu mungkin meminta bantuan kamu, support kamu. Tapi intinya sering sekali dia datang ketika situasi sedang tidak baik-baik aja dan sulit ya. Dan banyak sekali masalah-masalah yang situasinya tuh gak kondusif gitu ya. Lalu energinya di sini ke orang ketiga ya. Kalau ini kamu orang ketiga, ada House ketemu Bouquet ya. Orang ini seperti selalu punya energi nyaman ke kamu, sering mencari kenyamanan ya, mencari perlindungan sama kamu ketika mungkin ada masalah di keluarganya, di rumahnya, kayak gitu ya. Dan Bouquet ya, orang ini seperti selalu sayang dan romantis ke kamu gitu ya. Jadi kamu tuh seperti pelarian dia ketika dia sedang gak nyaman di dalam rumahnya. Dia akan menuju ke kamu gitu ya. Kamu tempat yang dia cukup punya banyak perasaan sama kamu. Terus habis itu kamu juga selalu mungkin memberikan dia perhatian, rasa sayang, perlindungan, kayak gitu ya, dan sebagainya. Tapi di sini dia cenderung banyak ini ya, banyak apa ya, kalau Sora bilang ya, banyak merasa ke kamu tuh banyak berusaha mengerti dan memberi gitu ya. Tapi mari kita lihat perasaan ke kamu sebagai pasangan sah. Aku akan ambil 3 kartu di sini. Oke. Pasangan ke orang ketiga. Mungkin agak lama karena aku pakai banyak kartu ya. Oke, satu lagi. Lalu kita akan pakai kartu berikutnya. Ke pasangan sah. Ke orang ketiga. Oke. Lalu sekarang kita pakai kartu yang berikutnya. Oke, maaf ya agak lama karena aku pakai baju kartu yang cukup banyak. Oke. Ini ke pasangan sah, ke orang ketiga. Oke, sekarang aku akan buka dari atas dulu. Aku akan buka dari pasangan sah dulu ya teman-teman ya. Sah. Unrequited love, releasing, dan the chaser. Teman-teman, sepertinya di sini ada cinta yang seperti satu arah ya. Unrequited love, one side connections. Jadi mungkin sekali di sini perasaan kalian tidak seimbang atau tidak sama ya, gitu loh. Jadi mungkin sekali kamu masih banyak sayang, masih banyak mau mengusahakan hubungan ini, tapi seperti hubungan ini tuh seperti cuma satu sisi gitu ya. Dia seperti punya energi cuma satu sisi aja. Jadi kalau koneksi ini dilanjutkan akan berpotensi seperti cinta cuma satu arah. Jadi mungkin akan ada seperti capek gitu ya. Dan ada energi releasing. Sebenarnya kamu juga mungkin sangat berharap orang ini untuk bisa melepas apa ya. Ini kan dia tuh sepertinya memang selalu bermasalah mungkin dengan perselingkuhan atau orang ketiga ya. Tapi sepertinya orang ini seperti tidak bisa atau sulit lepas dari yang namanya cinta segitiga gitu ya. Seperti sudah punya keterikatan dan kebiasaan apapun itulah namanya gitu ya, dengan yang namanya cinta segitiga. Sehingga ini juga banyak membuat kamu merasa sakit hati, kecewa, terluka gitu ya. Sehingga kamu mungkin sekali di sini sudah mengikhlaskan. Rilis itu sudah mengikhlaskan, sudah melepaskan,
let go gitu ya, kalau memang orang ini nggak untuk kamu gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada potensi hubungan the chaser ya. Kalau dilanjutkan, ini ada potensi hubungan akan terus kejar mengejar gitu ya. Seperti kamu harus selalu berusaha memberi, berusaha memaafkan, berusaha mengerti kayak gitu ya. Karena di sini ada energi kejar mengejar gitu loh ya. Chaser. Jadi ketika hubungan ini mau dilanjutkan, harus seperti mengejar-ngejar teman-teman ya. Ada past life sama shadow world. Namun koneksi ini memang ada koneksi dari past life sebelumnya ya. Mungkin ada karmik, ada karma, hubungan karma sebelumnya gitu ya. Ada pembelajaran di sana. Kenapa kamu dipertemukan sama orang ini? Walaupun aku nggak tahu ya, nanti kita kan belum buka sebelah sini. Bersama-sama atau tidak, pada akhirnya di sini ada energi pembelajaran. Jadi memang ada koneksi yang harus diselesaikan ya. Dan ada energi shadow work. Sebenarnya ini membawa sisi shadow atau sisi yang belum selesai di diri kamu dan di diri dia untuk saling belajar. Ya, mungkin ada trauma, ada kecewa, bagaimana menjadi bijak, bagaimana pembelajarannya gitu ya. Yang keluar ketika kamu berhubungan dengan orang ini. Mungkin belajar ikhlas, belajar memaafkan, belajar mengenali diri sendiri, bagaimana mengenali hubungan yang sehat atau tidak gitu ya. Tapi intinya adalah memang ini karmic relationship, ada potensi karmic relationship membawa banyak sekali pembelajaran ya. Jadi kamu banyak berproses melewati hubungan ini. Tuh kan, past life connection aku pakai 2 kartu itu sangat kuat sekali. Ya, kalian memang mungkin saling sudah mengenal sebelumnya satu dengan yang lain ya. Walaupun di sini memang ada romansa, namun sepertinya romansa itu seperti selalu berat sebelah gitu ya, seperti tidak cukup kuat gitu ya. Namun aku nggak tahu, nanti kita lihat, kita akan bandingkan dengan sisi sebelah kanan. Oke, shadow work. Nah, sekarang kita ke sisi yang orang ketiga. Oke. Ada energi Romeo and Juliet. Nah, jelas ya, ini third party situation. Ini adalah jelas hubungan yang sebenarnya tidak boleh karena ada cinta segitiga. Karena di dalamnya juga ada konflik secara keluarga, konflik secara pertemanan, mungkin tidak didukung juga oleh lingkungan ya, teman-teman. Dan hubungan ini pun seperti hubungan yang toksik sebenarnya. Kalian sudah tahu tidak boleh ya. Terus habis itu hubungannya juga mungkin tidak sehat, dia menjadikan kamu pelarian. Di sini ada manipulasi, ada gaslighting gitu ya, koneksi yang belum tentu sehat gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Sebenarnya sudah banyak petunjuk untuk melepaskan hubungan ini, tapi pada akhirnya hubungan ini selalu terrekonsiliasi atau selalu kembali lagi. Karena kamu selalu memberikan mungkin ruang untuk memaafkan dia. Terus habis itu kayak coba lagi. Jadi ini hubungan yang sangat kuat sekali. Energi rekonsiliasinya. Walaupun belum tentu sehat ya. Karena di sini ada toxic connections ya. Mungkin saja orang ini banyak gaslighting dan sebagainya gitu ya. Dia juga sangat-sangat manipulatif. Ada hubungan twin flame. Jadi memang hubungan kalian sangat kuat karena ada twin flame-nya ya. Di sini sangat mungkin ada hubungan yang sangat-sangat naik turun, jauh dekat gitu ya. Terus habis itu hubungan yang penuh dengan membara dan sebagainya gitu loh ya. Dan wish come true. Dan kamu sangat mungkin sangat sayang orang ini terlepas dari apapun situasi yang terjadi di antara kalian ya. Dan kalau kamu mengharapkan hubungan ini untuk bisa jadi sesuatu yang nyata, sangat mungkin sekali terjadi ya. Namun di sini adalah ada energi soulmate ya, ada energi soulmate, ada energi let go of control issues ya. Artinya orang ini kuat sekali merasakan energi twin flame ke kamu untuk orang ketiga dengan energi soulmate ya. Hanya memang situasi hubungan, kalau kamu tetap mau sama orang ini, kamu situasi atau hubungannya itu memang tidak bisa dipaksakan gitu ya. Sangat mungkin bisa kembali, walaupun aku belum melihat ke arah pernikahan atau gimana gitu ya, tapi sangat mungkin kalian akan kembali lagi gitu ya. Hanya memang tidak bisa dipaksakan situasi dan keadaannya kayak gitu loh.
karena memang tidak bisa dipaksakan. Nah, dari pembacaan ini sekilas sudah kelihatan sebenarnya bahwa memang mungkin lebih besar perasaan dia ke si orang ketiga ini gitu ya. Walaupun ya itu juga bisa dilihat bahwa hubungannya tadi aku udah bilang ya, bahwa mungkin sekali si orang ketiga ini adalah tipenya dia, apa yang sama ini diharapkan dan sebagainya gitu ya. Dia merasakan koneksi yang kuat. Walaupun itu belum tentu positif, teman-teman. Ya, sebenarnya lihat dari sini udah kelihatan dia punya romansa sama orang yang pertama gitu loh ya, sebagai pasangan sah. Namun seperti tidak cukup untuk mengkeep relationship ini buat seterusnya gitu ya. Oke, biar adil aku tambah satu kartu deh masing-masing. Oke, untuk memperkuat pembacaan aku. Finance and career. Codependency. Teman-teman di sini kalau di kartunya Sora ya, ke pasangan sah itu memang kamu tuh disarankan untuk lebih fokus aja ke keuangan dan karir kamu gitu ya. Jadi kalaupun dia masih mungkin, mohon maaf, kalaupun dia masih mungkin bersama dengan kamu, itu dikarenakan faktor pekerjaan dia atau faktor karir dia. Misalnya ada beberapa pekerjaan kan yang tidak dibolehkan misah atau cerai, atau tidak boleh untuk punya suami atau istri lebih daripada satu, peraturannya atau gimana gitu ya. Kan ada pekerjaan-pekerjaan yang tentang masalah pernikahan atau hubungan tuh jadi sesuatu yang penting gitu ya. Jadi kalau dia pertahankan karena lebih banyak karena faktor itu, demi pekerjaan dia, dan juga karena faktor keuangan, karena mungkin kamu masih banyak mendukung dia, membantu dia dalam pengeluaran dalam rumah tangga atau gimana gitu ya. Itu sangat mungkin. Dan di sini ada energi codependency. Sama orang ketiga ini dia sudah sangat ketergantungan sama kamu. Gitu loh ya, codependency. Tapi harus yang diperhatikan adalah si toxic ini. Apakah hubungan ini akan terus bisa selamanya kamu tahan dengan situasi yang belum tentu sehat ya, dan apalagi kalau tidak didukung oleh orang-orang di sekitar kamu, mau seperti apa gitu loh. Aku tidak ada di sini untuk menjudging siapapun dan membela siapapun, karena netral ya. Dua kartu untuk kamu sebagai nasihat untuk pasangan sah, masukan trust. Sebenarnya sudah banyak ya suara batin kamu sendiri, firasat batin kamu sendiri yang menuntun kamu harus gimana dalam menjalankan hubungan ini gitu ya. Sekarang kamu sudah baca, mungkin dapat bacaan dari Sora, dan kamu mungkin sinkron dengan suara hati kamu, mungkin itu bisa jadi satu pertimbangan ya. Kalau kamu yang mungkin takut, Kak, kalau aku pisah apakah uangnya cukup, apakah lalala, teman-teman jangan takut ya. Kalau memang mungkin kamu memutuskan untuk berpisah gitu ya, kamu harus yakin bahwa memang akan ada energi yang mendukung dan menyupport kamu. Kalau kamu yakin bahwa kamu bisa maju sendiri gitu ya, ada energi yang kuat dari dalam diri kamu bisa maju gitu ya. Tapi kalau kamu, Kak, aku nggak bisa, aku takut, aku nggak bisa kalau sendirian, aku mesti ada pasangan, nggak apa-apa deh kalau aku harus selalu berbagi, silahkan ya. Tapi balik lagi, apa yang menjadi ketakutan kamu? Kalau ketakutan kamu sendiri, ya kamu akan, kalau ketakutan kamu menghadapi kesendirian, ya sudah kamu pertahankan. Tapi kalau ketakutan kamu, Kak, ketakutan aku adalah terus berada dalam situasi yang salah, nggak sehat dan sebagainya, ya kamu sudah tahu harus ngapain, paham ya? Jadi balik lagi, aku nggak tahu ketakutan kamu apa yang jadi kekhawatiran kamu, ya. Dan ikuti suara hati kamu. Untuk yang hubungan orang ketiga, ada energi regret. Teman-teman jangan sampai apapun yang kamu pilih itu nanti membawa energi penyesalan buat kamu ya. Karena apapun yang terjadi ya, kalau nanti sudah berlalu, kamu tidak bisa lagi punya energi penyesalan. Jadi apapun yang kamu mau putuskan soal hubungan orang ketiga ini, pikirkan baik-baik, jangan sampai nanti keluar kata saya menyesal di kemudian hari ya. Karena kamu harus pikirkan bagaimana apakah hubungan ini bisa berkembang lebih baik, membantu kamu berproses atau tidak. Intinya pikirkan baik-baik ya. Jadi kedua belah pihak ini kalian punya pertimbangan masing-masing, tapi di sini ada proses harus growing, harus pendewasaan. Jangan sampai kamu menyesali keputusan kamu yang ternyata tidak membantu kamu maju jadi lebih baik. Sora rasa pembacaan Sora sangat fair ya. Aku mau memberikan dua sudut pandang bahwa bagaimana perasaan dia kedua belah pihak ini, teman-teman. Ya, jadi pembacaan ini bukan bersifat mutlak, kamu bisa pertimbangkan lagi, berpikir ulang lagi tentang apa yang sudah aku bacakan tadi. Tapi pembacaannya singkat dan padat sebenarnya buat jadi pertimbangan kamu. Kalian bisa saling mendengar situasi masing-masing. Oke? Nah, aku izin untuk teman-teman yang kepingin untuk membeli ya gelang
keberuntungan. Gelang kelembutan bulan ini adalah membawa energi feminim ya teman-teman, untuk membawa energi kelembutan, kesabaran, menarik otomatis energi maskulinnya karena harus ada keseimbangan. Dan siapa orang yang tidak mau dengan energi yang kelembutan dan tenang, membantu intuisi kamu lebih kuat, khususnya sering tidak yakin dalam mengambil keputusan, takut terus, bingung terus, supaya firasat batinnya lebih kuat, melepaskan stres dan melembutkan aura. Ingat ya, pada dasarnya batu kristal sudah punya fungsi sendiri. Jadi ini bukanlah sebuah gelang jimatan, pengsugihan lah, pengasihan dan segala macam tuh nggak ada. Ya teman-teman, kamu mau pakai ibadah boleh. Kalau mau dipakai tidur, cuma takutnya nyangkut atau gimana, jadi boleh dilepasin ya. Buat teman-teman cowok yang mau, silakan dikantongin aja. Kalau nggak mau dipakai, oke? Harga 250.000 di Instagram Sora. Saat ini stoknya sudah kurang dari setengah. Kalau mau di Tokopedia juga sudah ada linknya yang ada di bawah, sudah Sora sematkan. Silahkan dibeli selagi masih ada. Cantik banget. Ukuran bisa disesuaikan, nggak ada masalah. Oke? Sekarang kita ke astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Untuk teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi, berbayar, dan ketemu sama Sora langsung di Jakarta dan sekitarnya, silahkan ke Instagram Sora. Atau teman-teman yang mau untuk online, bisa. Atau yang mau dibacakan video seperti apa yang kamu sedang tonton saat ini juga bisa ya teman-teman ya. Versi video itu bisa banget. Atau teman-teman mau baca bazi buat tahu jalan hidupnya sendiri ya, jalan takdir sendiri. Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Gemini, Sagittarius, dan ada Aquarius ya. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venusnya atau sifat dari astrologinya itu sendiri teman-teman. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Untuk teman-teman juga yang terpanggil mungkin untuk belajar tarot, karena ada panggilan pingin untuk mengembangkan diri sendiri, silahkan ya, Sora tunggu. Untuk yang serius mau belajar, karena kalau belajar itu butuh komitmen, butuh konsentrasi kayak gitu ya. Dan teman-teman yang pengen mungkin di healing, karena mungkin teman-teman ada yang punya banyak luka batin, kekecewaan, sakit hati dan sebagainya, juga bisa teman-teman. Mau di healing atau mau belajar sendiri untuk menghealing dirinya juga boleh ya, dengan memakai energi. Aku bukan dukun ya, healer teman-teman, dan semua kita itu berproses. ZIXT RGEW UPKN AFOJ FTL 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye bye.